Berikutnya, berdasarkan surat dari Majelis Rasyid GKI Palangkaraya perihal kontribusi untuk pembangunan gereja Bethesda Jemaat GKI Tanjung Sengalang, maka untuk pencari dana tersebut, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pemelum menyediakan kotak di depan selama 2 minggu dari minggu tanggal 20 Juni 2021 sampai minggu 27 Juni 2021. Berikutnya, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pemelum mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Rini Sawung pada hari Jumat 25 Juni 2021 dan akan dikebumikan pada hari Senin 28 Juni 2021. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal. Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara majelis jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Yang terakhir, demikianlah berita Jumat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada 2 buah undangan. Yang pertama dari keluarga Gempariadi, undangan mengenang 40 hari atas dipanggilnya Elwine Haga atau Indo Andri yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 3 Juli 2021 pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Tempat rumah keluarga Gempariadi, Jalan Gilbos 20 D nomor 3. Atas kehadiran kita semua, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ada satu lagi, walaupun ini minggu depan, tapi keluarga meminta untuk membacakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya dapat berkenan hadir dalam acara ibadah syukur mengenang 1 tahun dan selesainya pembugaran makam suami ayah kakek yang kami kasihi, almarhum Bapak Resinencon, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 waktu kebaktian pukul 12 WIB sampai pukul 13 atau sampai selesai. Waktu jamuan setelah selesai kebaktian pukul 13 WIB sampai pukul 18 WIB. Tempat rumah keluarga Nyonya Mersiman atau Indosuria. Alamat Jalan Gilbos 21 dan Gilbos 23 kilometer 6 atau seberang perumahan Villa Trita. Tertanda Mersiman. Demikian Bapak Ibu warta Jumat untuk kita sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Prolog. Saat ini kita terhimpun untuk bersyukur mengenang 186 tahun yang silam. Ternyata pada tanggal 26 Juni tahun 1835, penginjil Barstein menginjakkan kaki di Kalimantan dan tiba di Banjarmasin.
Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang dirayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Perayaan 186 tahun Pekabaran Injil GKE kali ini kita masih berjuang bersama menghadapi pandemi virus COVID-19. Namun kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita dapat melalui masa yang sulit dan berat ini. Marilah kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Bernyatakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari wartakan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Kita terima dari pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan wanita. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat silakan. Nats dinding. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 2. Refleksi lihat usaha kebaran diri. Gereja Kalimantan sebagai Tuhan Yesus Kristus melalui para penginjil yang mengerjakan tugas yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk dari istimewa penduduk Pulau Kalimantan. Setianya dalam perbuatan yang tulus serta pengarahan yang menyangkut membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di Kalimantan. Pada tahun 1845, Pulau Kalimantan bukan daerah penyebaran Injil yang mudah. Bahkan ini sangat suka karena masa itu Pulau Kalimantan masih merupakan daerah asing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya menunjukkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan yang luas.
rimba pegunungan yang besar serta menyeramkan sungai-sungai yang besar panjang dengan mata bahaya yang mungkin dijumpai. Kesulitan nanti, tetapi tidak menghentikan langkah kita terus menyampaikan Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti dan generasi menyampaikan kabar baik. Demikian sama hari ini kita telah melewati berbagai macam kesulitan, tetapi kabar baik harus terus dalam keadaan. Kita menyanyi melengkapi jemaat nomor 150. Ya Tuhan ayat ini. Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Miliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Bacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Samuel ayat yang ke-17 pasal yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-32 sampai dengan 39. Masih dalam perikop Daud tiba di medan perang. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Palestin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemoh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Palestin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian dia menanggalkannya. "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku."
Sebelum kita mendengarkan tentang firman Tuhan, kita biasa istirahat. Mari kita dengarkan kajian dari Ibu Yudis. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ke dalam tangan-Mu aku diselamatkan. Tuhan, Kau bimbing jalanku, hanya padamu ku berserah. Di setiap doaku ku ingat jalanku, di setiap doaku ku sebut nama-Mu. Yesus yang selalu ku sembah, Yesus nakoda hidupku. Hamba-Mu memuji, hamba-Mu bersyukur atas segala yang Engkau berikan. Kau penebus dosa umat manusia yang jatuh dalam kegelapan. Hamba-Mu bersujud dalam ajaran-Mu yang membawa kami ke damaian. Yesus penolongku, Tuhan yang ku cinta selama-lamanya. Di setiap langkahku ku ingat jalan-Mu, di setiap doaku ku sebut nama-Mu. Yesus yang selalu ku sembah, Yesus nakoda hidupku. Hamba-Mu memuji, hamba-Mu bersyukur atas segala yang Engkau berikan. Kau penebus dosa umat manusia yang jatuh dalam kegelapan. Hamba-Mu bersujud dalam ajaran-Mu yang membawa kami ke damaian. Yesus penolongku, Tuhan yang ku cinta selama-lamanya. Yesus penolongku, Tuhan yang ku cinta selama-lamanya. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai kepada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini seizin-Mu dengan kekuatan, kesehatan dan nafas hidup.
kami boleh datang memuji dan memuliakan Engkau di rumah-Mu ini. Ini semua karena perkenan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapan kuasa Roh yang kudus memberkati, memimpin kami, memimpin seluruh jemaat-Mu saat ini, baik yang hadir di rumah-Mu ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah mereka masing-masing, bahkan yang mengikuti siaran ulangnya nanti. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan ini Tuhan. Hamba tahu dalam keterbatasan hamba, namun hamba percaya biarlah kuasa Roh yang kudus yang menyertai kami semua, agar boleh mengerti dan memahami firman ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10, dengan perikop di situ Paulus dan pelayanannya yang demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, Shalom. Firman Tuhan ini adalah sebuah nasihat, ya. Sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus saat itu. Dalam nasihat ini setidaknya ada dua poin besar yang bisa kita renungkan pagi hari ini, yaitu yang pertama dalam ayat yang pertama dan yang ketiga. Sebagai teman-teman sekerja Allah, kami menasihatkan kamu supaya jangan membuat sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Jangan membuat sia-sia kasih karunia. Sia-sia dalam bahasa Yunaninya yaitu kenos, yang artinya kosong, hampa, bodoh. Dan kasih karunia dalam bahasa Yunaninya karis, yang artinya anugerah, pemberian, kemurahan hati, keramahan. Dan ketika Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia ini, ya, ini menunjuk kepada keselamatan, kepada anugerah yang sudah mereka terima dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak menyia-nyiakan kasih karunia ini menunjukkan keselamatan mereka yang sudah percaya, yang sudah mengikut Kristus, untuk tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang kosong, tadi sia-sia ya. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang percuma.
Namun bagaimana kasih karunia yang telah mereka terima itu mereka pegang teguh. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan waktu ini adalah waktu perkenaan, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Rasul Paulus menegaskan ketika mereka menerima keselamatan yang adalah anugerah itu, maka hargailah itu. Maka ambil kesempatan itu. Maka tangkap itu dalam hidup mereka. Karena kesempatan untuk menjadi percaya, kesempatan untuk mengikuti Yesus tidak akan bisa. Dan kesempatan untuk keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka itu ada suatu kesempatan yang harus mereka ambil dan terima. Tidak ada kesempatan untuk kedua dan ketiga kali dalam penyelamatan Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini kita melihat ketika Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus dengan kata-katanya. Namun kita melihat dia tidak hanya berkata-kata, namun juga dia memberikan teladan hidup. Rasul Paulus memberikan contoh-contoh hidup yang sudah ia lakukan, yang sudah ia laksanakan kepada jemaat di Korintus. Dan contoh dari teladan hidup yang ia berikan dalam ayat yang ketiga dan seterusnya, di mana ia tidak membiarkan pelayanannya menjadi tersandung. Dan ia katakan juga ia sebagai pelayan Allah menahan dengan penuh kesabaran semua penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi kita melihat ketika Rasul Paulus berkhotbah, ketika Paulus meyakinkan jemaat Korintus, ia juga tidak berkata-kata. Namun juga ia sudah menunjukkan, memberikan teladan hidup, dan itu sudah ia lakukan. Ia memberikan contoh bagaimana ia sabar, bagaimana ia kuat menghadapi tantangan dan pergumulan dalam pelayanannya saat itu. Dikatakan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, bahkan ketika ia dihina, bahkan ketika dia anggap penipu, dikatakan anak mayat yang ke-8, bahkan ketika diumpat ia dipuji, ketika dihina ia tetap dihormati, ya. Ketika ia dihina oleh orang-orang yang menyerangnya saat itu, musuh-musuhnya, namun juga ada orang yang menghormati ia. Ketika ia dikatakan nyaris mati, namun Tuhan memberikan kehidupan kepadanya. Ketika ia berduka cita, namun ia senantiasa bersuka cita. Dan ini sudah dilaluinya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus, inilah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan maknanya dalam hidup kita. Nasihat ini juga ada nasihat dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa dalam hidup kita, kita juga sudah mendapatkan karunia Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan sejak kita sudah menjadi orang percaya dan orang Kristen. Dan keselamatan itu adalah sesuatu yang anugerah, yang Tuhan beri, kemurahan hati. Karena itu kalau kita melihat dalam Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, semuanya adalah kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebagai orang Kristen dan percaya, kita sudah mendapatkan keselamatan ketika kita sudah mengikut Tuhan. Dan keselamatan itu dikatakan kasih karunia itu adalah kemurahan, bukan karena usaha kita, bukan karena baiknya kita, bukan karena kita benar, bukan karena kita merasa diri kita orang yang tidak berdosa, tidak. Namun keselamatan atau kasih karunia yang diberikan Tuhan itu ada anugerah yang cuma-cuma, yang diberikannya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan Efesus mengatakan itu ada pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang memegahkan diri. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba bayangkan kalau saya berpikir ketika kita selamat ini hasil usaha kita. Ketika keselamatan kita bukan anugerah, saya membayangkan ketika keselamatan ini bisa dibeli, ketika surga bisa kita beli. Coba bayangkan siapa yang akan masuk surga dan selamat. Kalau bukan keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia, dan keselamatan itu dan surga itu bisa kita beli, bayangkan
Siapa yang duluan masuk surga dan selamat? Pasti orang yang mampu. Mampu dalam arti kalau keselamatan dan kasih karunia itu bisa kita lakukan dengan perbuatan baik kita, dengan sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan, dengan pemberian baik yang kita lakukan, pasti orang yang mampu. Baik mampu secara materi, mampu secara tenaga, mampu secara pikiran. Bagaimana nasib dengan orang yang tidak mampu? Saya berpikir demikian. Saya membayangkan ketika keselamatan dan kasih karunia ini tidak anugerah, ya, dan bisa kita beli dan bisa kita dapatkan dengan kekuatan, kemampuan hebatnya kita manusia, maka yang akan selamat dan memiliki surga hanyalah orang yang mampu. Namun kita melihat betapa luar biasanya ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, bahwa keselamatan itu ada sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita punya segalanya, namun kasih yang mau menyelamatkan hidup kita. Bagaimana peran dalam perbuatan kita? Bagaimana peran sesuatu yang baik yang kita lakukan di dunia ini? Kembali dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Artinya bahwa perbuatan kita, segala sesuatu yang baik yang kita lakukan dalam hidup ini adalah sebagai bentuk kita merasakan bahwa keselamatan itu sudah kita terima sebagai orang percaya. Sesuatu yang baik, perbuatan yang baik, sikap hidup yang baik itu bukan karena kita mau masuk surga, tapi itu adalah sebuah bentuk syukur, sebuah bentuk rasa kita bahwa Tuhan kita sudah menyelamatkan kita. Dan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini sesuatu yang luar biasa yang kembali diingatkan kepada kita orang percaya zaman sekarang. Terlebih saat ini sebentar lagi kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Dalam sakramen ini kita percaya kembali kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan tanpa memandang hidup kita ini siapa. Melalui sakramen ini kita diingatkan kembali akan kasih karunia-Nya yang jangan kita sia-siakan, keselamatan yang anugerah dalam hidup kita tanpa memandang hidup kita ini. Dan saat ini juga kita merayakan hari pekabaran Injil GKE, hari pengucapan suku dan 186 tahun pekabaran Injil GKE. Melalui nas ini juga kita diingatkan kembali. Kalau Rasul Paulus dulu menghadapi tantangan di zamannya, penderitaan dalam pekabaran Injil, kita menjadi orang percaya saat ini, saya percaya ada buah-buah juga dalam pekabaran Injil yang telah dilakukan oleh Sending. Orang tua saya menjadi Kristen dulu adalah karena buah-buah pekabaran Injil yang di atasnya. Saya menjadi Kristen adalah buah-buah juga pekabaran Injil yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Kelak 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang pekabaran Injil bisa maju, itu adalah karena perjuangan juga orang-orang yang mengabarkan pekabaran baik. Kalau kita melihat refleksi, melihat usaha pekabaran Injil tadi sudah dipaparkan tantangan yang dihadapi, dikatakan di Pulau Kalimantan, dan inilah kita yang saat ini ada hasil dan buah-buahnya. Kelak kita akan melihat anak cucu cicit kita, generasi seterusnya 10-50 tahun akan datang, itu ada buah dari pekabaran Injil yang telah setiap kita lakukan saat ini. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat, dalam nas ini kita melihat juga bagaimana Rasul Paulus dengan kesabaran kesesakannya, juga kita percaya saat ini juga pekabaran Injil punya tantangan sendiri, terlebih menghadapi pandemi COVID ini. Ya. Tidak bisa bebas bagi kita untuk beribadah bersekutu, tapi yakinlah setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap kabar baik yang kita berikan, pertumbuhan dan perkembangannya urusan Allah, dan kita akan melihat buah-buahnya dalam kehidupan kita selanjutnya. Selamat hari pengucapan syukur dan 186 tahun pekabaran Injil GKE di bumi Kalimantan. Kita akan selalu ingat pejuang-pejuang iman kita, sending misionaris
dan orang-orang yang telah menumbuhkan iman dalam kehidupan kita, dan semuanya karena Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita memasuki saat teduh sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus, merenungkan firman itu dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita akan dengarkan dulu penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 6 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan yang kiranya melindungi dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan kita akan masuk dalam perjamuan dalam domba Allah di dalam kerajaan yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan daging tubuh dan minum darah, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 1:54. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruh kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan mendengar berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari anak mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku Aku percaya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. sidang di dalam Tuhan Yesus, supaya kita dapat menghakimi perjemaah dengan iman, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan hiburan, serta hidup berkumpul harapan. Marilah masing-masing kita bersaksi di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri menyesal dan mencari ampunan Tuhan? Jawab. Apakah saudara sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah. Apakah saudara sungguh menyatakan syukur kepada Allah serta hidup melakukan anak-anak Allah dalam saudara? Jawablah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan tidak akan menerima Allah dan layak suka dalam berbuat dari anak-anak Yesus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh berjemaah kalau kita sudah sempurna dan tidak berdoa. Kita mengikuti perjemaah kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus berupaya melalui segala perjalanan dan taat menurutnya. Maka kita yakin dosa dan kesalahan masih ada dalam kita, tapi Allah boleh menerima kita dalam Bapak, Ibu, saudara-saudara dan semua, sebelum kita memasuki perjamuan ini, mari kita berdoa dengan masing-masing dalam salat. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam Ia kesedihan kita dengan kenyamanan, dan setelah mengucap doa Ia membelah dengan tangannya sampai berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Begitu pula setelah makan Ia memberikan piala anggur kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan. Ibu bapak saudara-saudara dan anak-anak semua Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada kami semua yang lelah dan merasakan perjuangan Tuhan. Aku akan meningkatkan kamu. Marilah dengan sukacita kita masuk dalam Bapak Ibu, mari kita menghadiri sementara ada yang menjelaskan
Bapak Ibu semua, anak-anak sedang menggunakan anggur dan roti. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita merendahkan diri dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, ketika dalam ibadah ini kami boleh memenuhi perjamuan khusus. Biarlah Tuhan kami percaya bahwa darah yang tubuh yang telah diberikan kepada kami, kasih karunia anugerah pemberian yang cuma-cuma untuk memberikan kami keselamatan Tuhan. Itu boleh kami pegang, boleh kami terus pertahankan dalam kehidupan kami saat ini dan nantinya Tuhan ketika Engkau memanggil kami. Biarlah Tuhan memberkati kami yang boleh memenuhi perjamuan jemaat saat ini, menguatkan kami Tuhan, memimpin kami, menyertai kami terlebih dalam kehidupan kami dalam dunia saat ini. Kami menaikkan syafaat kami berdoa bagi seluruh warga gereja yang bergerak bersama-sama mewujudkan visi strategis gereja Kalimantan Tengah 2015 sampai 2040, yaitu terwujudnya warga GKI yang nasional, yaitu gereja GKI yang bertumbuh dan berbuah. Engkau memberkati warga gereja yang ambil bagian dalam mewujudkan visi tersebut. Hanya oleh kuasa Roh yang kudus dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi tim pemerintahan kabar baik gereja Kalimantan Tengah, baik di tingkat majelis jemaat, majelis resor dan majelis sinode. Tuhan, memberkati tim kabar baik tersebut, melengkapi mereka dengan kekuatan kuasa kemampuan, bahkan dengan daya dan dana, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dengan pikiran mereka boleh melayani semuanya Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Kami juga menaikkan doa kami bagi pos-pos pemberitaan kabar baik dari para pendeta, vikar, dan semua warga GKI yang melayani pos GKI. Tuhan, kami percaya bahwa mereka tidak akan menjadi sia-sia. Jerih payah yang tulus yang diberikan, maka semuanya Tuhan akan berkati dan bak boleh berbuah, semuanya karena pertolongan kuasa. Kami juga berdoa bagi upaya bersama-sama dalam doa dan daya dana bersama dengan warga GKI dan mitra GKI untuk pembukaan baik. Dan juga Tuhan akan berkati segenap dukungan dan doa daya dan dana tersebut bagi seluruh kami warga GKI untuk mendukung pemberitaan kabar baik dan mitra-mitra GKI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami semuanya itu juga Tuhan yang menolongkan, Tuhan yang memimpin segala sesuatu untuk kemuliaan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan gereja dengan Tuhan COVID-19 ini. Ya Tuhan, Kau tahu dalam keterbatasan kami untuk bisa bertatap muka.
Namun kami tahu Tuhan bahwa Injil-Mu, gereja-gereja kami akan terus berkembang, akan terus bersaksi Tuhan walaupun tantangan kami saat ini adalah COVID. Maka biarlah ibadah kami baik secara streaming, baik secara siaran bunda, Tuhan berkati semua ini agar terus menguatkan iman dan kepercayaan kami warga jemaat saat ini. Biarlah Tuhan berkati pelayan-pelayan baik di jemaat kami menerima Tuhan, seluruh penetua diakon, seluruh guru sekolah musik, song leader dan pendeta. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami, melindungi kami, memampukan kami tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memimpin pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin dengan adil, dengan taat akan Engkau. Mereka boleh memimpin, bahkan ditempatkan kami Tuhan sehingga boleh bergaul dalam bangsa negara kami dengan kasih sejahtera, saling menghargai dan menghormati satu dengan lain, karena Tuhan kasih Tuhan dalam kami. Kami juga berdoa bagi jemaat bersama yang berulang tahun baik kelahiran, berulang tahun pernikahan kami Tuhan. Biarlah sukacita bersama kalian, biarlah kami bersyukur dan berterima kasih segala berkat dalam hidup kami saat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat saat ini, mungkin mereka sedang dalam sehat. Mereka dalam pergumulan dalam mereka di mana-mana berada. Mereka sedang menghadapi tantangan, rintangan dalam iman mereka. Pun dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Biar juga Tuhan memiliki semua keluarga jemaat kami tempat ini. Agar mereka tetap punya Tuhan dan keyakinan buat Tuhan berkuasa sanggup menolong. Kami juga berdoa bagi jemaat kami pada ini. Biarlah Tuhan juga menyertai kami selalu. Kami menjalani kehidupan kami, melindungi kami Tuhan, kami berdoa kami dan anak-anak kami. Kami berdoa juga terus bagi pelaksanaan Sinode gereja kami menulis yang akan dilaksanakan di pada awal bulan Juni. Tuhan panitia yang dalam kau memberkati persiapan yang boleh dilakukan. Tapi Tuhan masih terus ada dalam kami, bahkan semakin akhirnya Tuhan memberkati kami. Biarlah tangan dan tangan Tuhan yang menyertai agar seluruh hal yang dilaksanakan, rancangan semua itu boleh dalam berkat dan terima kasih Tuhan, bila doa dan semua kami yang kami sambungkan lewat Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah hari-hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Dan jangan kami terlalu dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur yang pertama dan yang kedua, serta persembahan syukur perjamuan kudus. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberikan yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nats pengantar. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melimpah gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 14. Tapi sebelumnya kita berdoa.
Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmat saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Dan ajarkanlah kami Kristus dan ajarkanlah kami terus untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal dan mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 sampai pundi-pundi selesai dikumpulkan. Kita harus membawa berita. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri, kita akan terima pengutusan dan berkat Tuhan. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat terkasih, selamat hari Minggu, selamat hari merayakan hari ucapan syukur serta 180 tahun kemerdekaan Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan menguatkan, memimpin dan melindungi kita semuanya. Amin.